Hei, tunggu, jangan scroll. Ini adalah kisah Alkitab paling aneh, paling gila yang pernah aku dengar. Dan mungkin kamu belum pernah dengar. Ini adalah kisah dari seorang nabi Tuhan bernama Hosea. Hosea dikasih perintah sama Tuhan, nikahilah Gomer, wanita sundal itu. Aneh banget ya, nabi Tuhan disuruh menikah dengan seorang pelacur. Tapi Hosea memutuskan untuk taat. Singkat cerita, setelah menikah, mereka bangun keluarga, mereka punya 3 anak. Tapi ternyata Gomer rindu dengan kehidupan lamanya yang jahat. Akhirnya dia meninggalkan rumah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan Hosea, dan malah kembali hidup di dalam percabulan. Kita bisa bayangin ya betapa sakitnya hati Hosea waktu itu. Tapi Tuhan mengatakan pada Hosea, Hosea, pergilah dan carilah Gomer. Dapatkan dia kembali. Sama seperti Tuhan mengejar kembali bangsa Israel yang tidak taat kepadanya. Akhirnya Hosea taat. Hosea pergi ke Red District, ke tempat percabulan untuk mencari istrinya. Kita bisa bayangin ini bukanlah proses yang mudah. Mungkin orang-orang udah ngegosip, "Hei, bukankah itu Hosea? Ngapain dia jalan di area seperti ini?" Satu persatu tempat percabulan dia ketuk. Pijit plus pertama dia ketuk, "Hei, apakah kamu lihat istriku Gomer?" Hotel nggak bener kedua dia ketok, "Hei, apakah kamu lihat istriku Gomer?" Dan dia terus cari istrinya hingga akhirnya dia menemukan Gomer. Dan mungkin kita nggak tahu ya apa keadaan Gomer waktu itu. Mungkin aja waktu itu dia lagi sama laki-laki lain. Tapi di tengah itu semua, Hosea memutuskan untuk membeli Gomer kembali. Teman-teman, apakah kamu tahu bahwa kisah Hosea dan Gomer ini sebenarnya adalah sebuah penggambaran tentang hubungan Tuhan dengan setiap dari kita manusia? Karena Tuhanlah Hosea yang sejati, dan kitalah Gomer-Gomernya. Kitalah orang-orang yang gak setia sama Tuhan, yang mengkhianati Tuhan dan memilih dosa dibandingkan Tuhan. Tapi di tengah itu semua, di dalam kasih karunia-Nya, Tuhan gak tinggalin kita. Melainkan Tuhan Yesus ambil putusan, Dia tinggalin surga. Dia datang ke dunia yang hina ini, mengambil rupa manusia untuk mencari kita. Dan di atas kayu salib itu, seakan-akan Tuhan Yesus berseru, "How much is the cost? I'll pay the price." Berapa harganya akan aku bayar. Dan di atas kayu salib itu Tuhan Yesus menebus kita, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya yang mahal. Orang-orang waktu itu membeli Gomer untuk memanfaatkannya, tapi Hosea membayar Gomer untuk memulihkannya. Begitu pula Tuhan Yesus, Dia membayar harganya untuk membeli kita kembali ke sisinya, karena Dia sayang sama kita dan karena Dia pengen memulihkan kita. Such a beautiful grace of God. Inilah kebenaran yang harus kita tahu. Kita diselamatkan bukan karena kita layak, melainkan kita diselamatkan karena Tuhan begitu baik. Di tengah kebobrokan kita, di tengah kita yang gak setia, Tuhan tetap setia. Maka itu jangan pernah lupakan Tuhan, karena Tuhan gak pernah lupakan kamu. Jesus loves you.